Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Perkenalkan, saya Taufik Dimas Ramintoro dari kelas Keamanan Sistem Informasi jurusan Teknik Komputer Universitas Diponegoro. Akan membuat tugas video mata kuliah KSI untuk pengganti UAS. Di sini instruksinya adalah untuk menggunakan tools antara DVWA atau BadStore. Kita diminta untuk mencari celah keamanan, lalu langsung saja. Di sini saya pakai yang BadStore. Di dalam BadStore ini menggunakan VMware. Pertama harus diinstal dulu di VMware yang sebelumnya sudah saya install. Ini VMware-nya. Di sini tadi saya lakukan pengecekan IP daripada host dari BadStore. Ditemukan bahwa IP-nya ini 192.168.1.11. Untuk dari itu, untuk dapat mengakses IP ini adalah www.badstore.com. Saya melakukan perubahan penambahan IP tersebut pada file host di sini di C Windows System 32 drivers. Nah, ini yang saya ubah isinya. Saya tambahkan IP dari BadStore tadi. Langsung saja. Di dalam pencarian kecelah keamanan ini pada BadStore dapat digunakan beberapa metode. Metode yang akan saya gunakan adalah SQL injection karena mungkin tidak terlalu rumit. SQL injection itu bisa digunakan dengan cara kita memasukkan beberapa kode-kode SQL yang mungkin digunakan dalam script pada aplikasi ini. Jadi kita mencoba untuk mencocokkan memasukkan kode yang mungkin dapat membuat error dari website tersebut atau bahkan masuk ke dalam website tersebut, aplikasi tersebut. Langsung saja. Kita di sini SQL injection ini menggunakan cheat sheet ya. Mencoba untuk login sebagai Joey dengan petik ini untuk SQL injection, karena di SQL biasanya di user ada petiknya, atau 191 atau Mary. Pokoknya dicoba-coba sampai jadi. Ini sudah saya coba tadi masuk ke sini dengan IP yang tadi bisa berhasil. Lalu dengan SQL injection tadi, dengan tutorialnya disuruh memasukkan beberapa percobaan. Kita contoh Joey dengan proses juga Joey. Di sini error karena mungkin kita memasukkan SQL-nya tuh membuat script pada aplikasi itu error. Jadi dilihat terdapat error pada line 1 di user lokal apache cgi bin badstore.cgi di line 1114. Kita coba tadi Mary, juga error. Sebelumnya sudah saya coba tadi beberapa, karena di sini diminta untuk mencoba menggunakan blind SQL injection. Jadi blind SQL injection itu kita mencoba semuanya tanpa pandang bulu gitu. Coba menggunakan petik 1 single quote atau ini atau dash atau komen dari SQL yang mungkin bisa dimasukkan. Jadi perlu diketahui kalau di SQL itu biasanya menggunakan hash atau
pagar. Nah, kita sekarang akan mencoba menggunakan pagar. Nah, ini berarti nggak bisa. Tadi sudah ketemu di celahnya adalah dengan petik, lalu atau satu sama dengan satu dengan pagar. Ini sama dengan passwordnya. Passwordnya sama dengan ini. Nah, kita berhasil masuk menggunakan blind SQL injection sebagai test user. Di sini kita menggunakan metode yang ini, mencoba beberapa SQL komen yang mungkin bisa gitu, sampai menemukan komen yang cocok, kombinasi yang cocok. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa fitur setelah masuk ke test user, seperti mengganti nama, mengganti email, mengganti password, lalu bisa melihat barang-barang, bisa memilih barang-barang, bisa mengisi guestbook. Pokoknya sebagai user di sini tuh kita bisa melakukan sebagai test user, kita bisa masuk seperti user biasa. Lalu di sini saya ingin mencoba untuk masuk sebagai admin agar bisa masuk ke dalam mengatur website ini. Caranya karena biasanya tuh admin itu kalau nggak passwordnya admin dan username admin ya nggak jauh-jauh dari itu gitu. Jadi untuk kali ini bisa digunakan admin. Kita coba dulu. Berarti gagal, berarti bukan ini. Mungkin pakai jika kombinasi beberapa dengan ini terdapat error, berarti ada di sini admin, di sini password dari FD5 dari admin sama dengan tadi errornya. Lalu bisa dicoba dengan yang tadi mirip 191, hanya menggunakan ini. Nah, ini. Coba kita masuk dengan X sama dengan X double quote, masuk. Oh, harus dikasih OR. Nah, ini kita sudah masuk sebagai admin atau master system administrator. Di sini kita bisa melakukan beberapa pekerjaan admin yang terdapat di sini. Coba kita bisa masuk ke dalam ini secret admin dengan parameter, pada parameter action kita masuk ke admin. Kita coba parameter action ini dari login kita ganti ke admin atau section admin. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa task yang dapat dilakukan oleh admin, seperti melihat sales report. Ada banyak sales report, lalu bisa melihat, bisa mereset user password. Nah, di sini juga bisa jadi sebagai admin kita bisa melihat beberapa
user sebagai supplier, vendor, gender sebagai customer, ada banyak. Kita bisa mereset, misal kita mereset Paul@supplier.com, kita reset menjadi welcome. Ini harus diingat-ingat, welcome. Lalu misal kita ingin melihat apa lagi data, menambah user, misal saya ingin Dimas at supplier, role-nya dulu. Oh ya, belum ada. Saya ingin menambah Dimas at supplier.com, full-nya Dimas, role-nya supplier at user. Nah, di sini sudah masuk ke dalam, udah menambahkan user. Jadi kita masuk ke dalam celah keamanan sebagai admin, lalu kita bisa menambahkan user yang kita ingin. Lalu ada juga delete, misal kita ingin menghapus. Nah, ini bahaya juga, kita misal mungkin ada supplier yang udah berpengalaman, kita ingin delete, jadi tanpa persetujuan bisa. Atau kita ingin melihat ada user siapa aja sekarang. Nah, ini sudah terlihat tadi user saya sudah masuk. Lalu bisa melihat, bisa melakukan penyelesaian masalah mungkin dari beberapa error pada script. Lalu bisa lihat backup database. Nah, ini sudah di backup di sini. Coba kita lihat di web store /backup. Nah, di dalam backup ini ada beberapa file. Di sini ada file order dan juga file user. Nah, di file user ini kalau kita masuk sebagai admin, kita masuk file backup ini, kita bisa melihat nih ada username-nya admin, email, dan juga passwordnya dalam bentuk ini MD5. Coba kita copy MD5 di kode. Coba decrypt. Nah, passwordnya welcome sesuai dengan defaultnya. Berarti ini bisa masuk ke dalam beberapa akun ini. Lalu kita bisa apa lagi? Melihat lagi, misal ini robot.txt, store robot.txt, store, masuk ke file robots.txt. Nah, di sini ada beberapa komen. Ada backup, CGI, bin, supplier, upload. Misal kita masuk ke upload. Oh, belum bisa masuk. Oh, bukan supplier soalnya. Kalau masuk ke CGI nggak bisa juga. Kita masuk ke supplier. Oke, sebagai admin soalnya. Oh iya, kita praktekkan aja karena tadi kita sudah membuat akun baru. Coba kita masukkan dimas@supplier.com dengan password welcome. Nah, di sini masuk sebagai Dimas, berarti percobaan untuk melakukan penambahan user secara tidak legal karena masuk ke celah sistem sudah berhasil. Di sini apalagi role saya sebagai supplier.
Di sini sudah terdaftar sebagai Dimas. Saya bisa mengganti email, bisa mengganti password, saya bisa melihat beberapa item. Lalu kita bisa apa lagi? Oh, ini di supplier login. Misal di sini Dimas supplier, passwordnya tadi welcome. Nah, di sini saya sudah berhasil login sebagai supplier. Saya bisa melakukan upload file. Misal saya ingin upload file ini aja, ini misal linguas. Di sini kita bisa melakukan upload file yang dimana ini merupakan, misal kita bukan supplier resmi, kita bisa upload file itu cukup membahayakan karena di situ bisa jadi kita menggunakan ini untuk tindakan tidak bertanggung jawab. Lalu di sini bisa dicek lagi, kita bisa melakukan beberapa metode SQL injection lainnya. Mungkin bisa dilihat di guestbook. Masukkan, pokoknya setiap kolom ini bisa kita lakukan SQL injection, karena pada setiap kolom ini mereka dibaca dengan komen dari SQL. Mungkin yang bisa saya sampaikan cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.